Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang tetap setia mengikuti kebaktian dari rumah masing-masing, selamat pagi, salam. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak Ibu Saudara-saudari dalam kebaktian di saat ini. Doa kami Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Mengawali kebaktian saat ini Minggu 9 Juni 2024 kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan kebaktian. Kebaktian saat ini akan dilayani oleh Pendeta TH Tetelepta dan kebaktian di Gereja Zaman Kasih Resti akan dilayani oleh Pendeta Nona J. Tutupari dengan panduan tata kebaktian baptisan kudus, dan di Gereja Resti dengan panduan tata kebaktian minggu kedua. Kedua, pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 19 sampai 22. 3. Dalam kebaktian saat ini akan dilayani baptisan kudus bagi 2 orang anak, yakni Mariela Grateful Siahaya dan dari unit 1 sektor Kenanga dan Rian Gabriel Mateis dari unit 3 sektor Dahlia. Rencana pemberkatan nikah. Pada tanggal 15 Juni 2024 akan dilangsungkan peneguhan dan pemberkatan nikah kepada calon suami istri Richard Swakakone beralamat di Arsalobar dan Jenita Stella Latumeten beralamat di Kayu Putih, Negeri Soya. Bagi jemaat yang mau menyampaikan keberatan, mohon disampaikan secara tertulis kepada Badan Pelayan Jemaat paling lambat 3 hari sebelum waktu pemberkatan nikah dimaksud. Sumbangan-sumbangan. Dalam minggu ini Badan Pelayan Jemaat telah menerima sumbangan dari anak Naldi Taruk di unit 3 sektor Kenanga berupa uang sebesar 1 juta rupiah. Atas pemberian sumbangan tersebut, Badan Pelayan Jemaat mengucapkan terima kasih disertai doa Tuhan Yesus memberkati saudara. Nyanyian persiapan kebaktian, nyanyian rohani nomor 11 ayat 1 dan 3. Demikianlah warta jemaat minggu ini, dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Selamat berkebaktian, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu, Khalik alam yang setia, pohon suka yang teguh, terangmu menembuskan hati, mengenyahkan awan gelap yang mencari mendapati, dalam Dikau terang tetap. Buka hati, buka mata bagi kesukaanmu. Buka hati, buka mata bagi kesukaanmu, agar kata memuliakan Dikau. Berilah hidup kami jadi sungguh terang, benar, kudus, Bapa kami yang abadi, oleh Yesus penebus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang hadir kebaktian pagi ini di gedung gereja ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Salam. Marilah dengan penuh keyakinan iman dan sukacita kita lakukan kebaktian minggu ini. Penolong kita adalah Allah, pencipta langit dan bumi. Ialah Allah yang terus-menerus mengasihi dan menyelamatkan manusia dan alam semesta ciptaannya
melalui Yesus Kristus, Putra Tunggalnya, ialah Allah yang terus berkarya di tengah-tengah dunia ini melalui kuasa Roh Kudus. Damai sejahteranya menyertai jemaat. Damainya menyertai-Mu juga. Amin. Haleluya. Marilah kita memuji Tuhan secara berbalas-balasan. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja. Dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau. Dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-Mu. Dan akan memberitakan keperkasaan-Mu. Semarak kemuliaan-Mu yang agung. Dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat akan diumumkan mereka. Dan kebesaran-Mu akan kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikan akan dimasyhurkan mereka. Tuhan itu pengasih dan penyayang, Panjang sabar dan besar kasih setianya. Amin. Kita menyanyi nyanyian rohani 106 bait 1, 2, 3, 4, terang matahari. terang matahari telah menyinari segala negeri, dan gunung dan padang dan sawah dan ladang senang berseri. Bersuka sekali kulihat kembali terang mereka, dan Bapa di surga yang Bapakku juga hendak ku sembah. Tenaga dan kuat kerja yang ku buat, kepunyaannya yang telah memberkati, hendak ku hormati, berhati rendah. Disilakan duduk. Saudara-saudara jemaat, dalam kebaktian minggu pagi ini akan dilayani baptisan kudus terhadap 2 orang anak. Baptisan kudus adalah tanda bahwa seorang mengalami penyucian dosa, dimeteraikan sebagai anggota tubuh Kristus, anak-anak Allah, pewaris kerajaan Allah, dan menerima karunia Roh Kudus. Hal ini sesuai dengan kehendak Tuhan seperti yang dikatakan dalam Alkitab. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Yohanes 3 ayat 5. Dengarlah pula apa yang tertulis dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkanlah anak-anak itu datang kepada aku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Markus 10 ayat 13-16. Dengan demikian, saudara-saudara, baptisan kudus mengkokohkan iman kita bahwa anak-anak yang akan kami baptis ini
memperoleh janji penyelamatan Allah yang dulu pernah diberikan kepada Abraham. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kejadian 17 ayat 17. Dan dinyatakan lagi oleh Rasul Petrus dalam kitab Kisah Para Rasul, bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Kisah 2 ayat 39. Kita sambut tita dan makna baptisan ini dengan menyanyi rohani 153, ya Tuhan Rajaku. Ya Tuhan Rajaku, Kau panggil aku ini menjadi hamba-Mu, bentaramu di sini, beri kuat dan sabar, beri hatiku teguh, dan aku bekerja menurut maksud-Mu. Pengakuan dosa, berita anugerah, dan petunjuk hidup baru. Saudara-saudara, pelayanan baptisan kudus mengingatkan kita betapa besar kemurahan Allah dilimpahkan kepada semua orang berdosa. Karena itu, marilah kita mengingat kembali seluruh dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan, baik secara pribadi di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Jemaat yang dikasihi Kristus, sebagai persekutuan orang percaya, marilah secara bersama-sama kita mengaku dosa-dosa kita dengan jujur kepada Allah dan memohon pengampunan-Nya. Ya Allah, di hadapan-Mu terbuka seluruh kehidupan kami. Ya Allah pengasih, kami mengaku dosa-dosa kami, baik sebagai orang tua maupun saksi baptisan. Ampunilah kami bila dalam melaksanakan tanggung jawab membina dan membesarkan anak-anak yang Engkau anugerahkan, serta anak-anak di sekitar kami tidak mampu melaksanakannya sesuai kehendak-Mu. Baharuilah hidup kami agar kami mampu hidup menurut kehendak-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah berita anugerah pengampunan dosa yang tertulis dalam firman Allah seperti dikatakan Rasul Paulus dalam Roma 6 ayat 3, 4, 5, dan 8. Tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematian-Nya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Allah, demikian jugalah kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematian-Nya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitan-Nya. Jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Sambut penyanyi rohani 159 baitnya yang kedua, kiranya Roh Kudus. Kiranya Roh Kudus hendak mengajar aku yang patut ku kerja, betapa kehendakmu
Saudara-saudara, sadarilah bahwa setiap orang yang telah dibaptis adalah orang-orang yang telah diampuni, disucikan, dan dibaharui oleh Kristus. Itulah makna pembaptisan yang harus kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari melalui tuntunan Roh Kudus. Sebab itu saudara-saudara, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang panah, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata-senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuh kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Roma 6 ayat 12-13. Kita sambut menyanyian rohani 167 di atas satu alas. Di tengah pencobaan dan perjuangannya, dinantikannya siang zaman sejahtera, sehingga dalam mata gemilanglah terang, hayalnya jadi sungguh gereja yang menang. Kita akan masuk dalam pelayanan firman. Jemaat yang diberkati Tuhan, sebelum kita ada dalam pelayanan firman ini, mari kita minta tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Di tangan-tangan kami telah terbuka Alkitab yang berisikan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu, tuntun kami, agar firman yang diberitakan oleh hamba Tuhan mampu kami mengerti, mampu kami melakukannya dalam seluruh hidup dan kehidupan kami, memasuki usbu yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari Perjanjian Lama, 2 Raja-Raja 2, ayatnya yang ke-19 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-22. 2 Raja-Raja 2 ayat 19 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-22. Di bawah perikop, Elisa menyehatkan air di Yeriko. Berkatalah penduduk di kota itu kepada Elisa, "Cobalah lihat, letaknya kota ini baik, seperti tuanku lihat. Tetapi airnya tidak baik, dan di negeri ini sering ada keguguran bayi." Jawabnya, "Ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya." Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, "Beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi." Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini, sesuai dengan firman yang telah kusampaikan Elisa. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan,
yang dengan sadar pagi ini ada di tempat ini, di rumah Tuhan, gedung gereja Pinil Benteng Atas, untuk menyatakan syukurnya kepada Tuhan yang setia menjaga, memelihara, dan melindungi katong semua, sehingga katong ada dan terpelihara saat ini. Patutlah kita naikkan pujian syukur sebab betapa baiknya Tuhan. Oleh karena Tuhan baik, maka Tuhan menyediakan segala sesuatu untuk kita nikmati. Sejak awal Tuhan menjadikan manusia didahului dengan menyiapkan semuanya. Langit, bumi, lautan, daratan, dengan segala yang ada di dalamnya. Minggu bulan Juni ini, minggu pertama bulan Juni ini, tepatnya tanggal 5, adalah Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Harapan orang-orang di dunia ini, para pemimpin bangsa dan negara di dunia ini, supaya lingkungan kehidupan di mana kita ada di dalamnya memberikan kehidupan yang sehat, yang segar, yang membawa keselamatan, bukan ancaman dan kematian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kesadaran itu pula menuntun Gereja Protestan Maluku mengangkat tema untuk bulan ini, menjaga alam sebagai rumah bersama. Oleh karena alam ini adalah rumah bersama kita, mari kita jaga, mari kita pelihara, mari kita lindungi alam ini supaya menjadi tempat yang indah, yang nyaman, yang menyenangkan, yang membahagiakan. Semoga di bawah sorotan tema menjaga alam sebagai rumah bersama, ketemu semua, laki-laki, perempuan, tua, muda, kecil, besar, secara pribadi maupun persekutuan keluarga, persekutuan unit dan sektor, dan jemaat secara utuh menyeluruh di wilayah kita masing-masing, khususnya Benteng Atas. Kita menjadikan alam lingkungan kehidupan kita menjadi rumah bersama untuk kita nikmati bersama. Oleh karena itu, jangan pernah berpikir untuk menguasai lingkungan kehidupan ini dengan menyingkirkan orang lain termasuk hewan. Sebab ada baiknya dan untungnya karena saling ketergantungan satu terhadap yang lain. Binatang-binatang yang ada di alam ini juga sangat berarti bagi kehidupan kita. Tumbuh-tumbuhan pun demikian adanya. Di kampung-kampung, termasuk di kampung-kampung di Saparua sana, juga sudah dilestarikan di kota ini yang disebut kewang, penjaga hutan, penjaga alam. Dong jaga hutan, jaga lautan, jaga semua. Tujuannya tidak lain adalah supaya alam tetap menjadi rumah bersama yang aman, yang nyaman, yang menghidupkan. Ya. Tahun sekitar 886 begitu, tentara di lingkungan Kodam 15 Patimura melakukan kegiatan penghijauan, termasuk di Benteng Atas ini, di sekitar ini. Nah, lalu di Gunung Galunggung ke atas Batu Merah itu yang sekarang sudah di Bandar Besar, itu juga ancaman. Ketika kita hanya memanfaatkan alam demi memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita, kebutuhan pemukiman, ya, belum lagi eksploitasi demi memperoleh harta kekayaan yang tersimpan di bumi ini. Dan pada akhirnya bumi merasa terancam, hewan merasa terancam, dan semua menjadi sangat tidak bersahabat.
Binatang-binatang yang hanya tinggal di gunung-gunung, di hutan-hutan, mereka gerah dan airnya masuk kampung untuk memangsa. Itu terjadi di berbagai belahan bumi. Sekali lagi pahami bahwa alam adalah rumah bersama kita, dan karena alam itu rumah bersama kita, maka kita semua punya tanggung jawab yang sama untuk menjaga, memelihara alam, lingkungan kehidupan, dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, dengan takut akan Tuhan, jangan galojo langgar sifat, pada akhirnya warmus kiri kanan dan terjadi bencana dan malapetaka. Pemerintah telah menegaskan ketika melihat yang sekarang ini, jangan pernah bangun rumah di pinggir-pinggir aliran air atau di lereng-lereng gunung. Nanti kalau sudah datang bencana, mau mempersalahkan siapa? Salah sendiri. Tapi itulah kondisi nyata kita, dan kondisi yang nyata seperti itu membutuhkan kata untuk bangun kalesan ini negeri, kalesan ini lingkungan, supaya lingkungan ini bersahabat dengan kita dan tidak mengancam kita. Panas global juga adalah akibat daripada ketidakmampuan kita memelihara dan menjaga alam kehidupan ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan tema mingguan kita yaitu air menjadi sumber kehidupan. Betapa pentingnya air. Siapapun dia, manusia, mungkin juga termasuk malaikat, merasa bahwa air itu penting. Mampukah kita hidup berbulan-bulan bahkan bertahun tanpa air? Semua orang membutuhkan air. Tidak hanya kita, binatang pun membutuhkan air. Dan tidak hanya kita dengan binatang, tumbuh-tumbuhan pun membutuhkan air. Semua membutuhkan air. Oleh karena itu adalah kewajiban kita untuk menjaga dan merawat air. Sekarang ini kalau dilihat, kehancuran sebagai ancaman itu luar biasa. Sampah di mana-mana. Di laut sekarang ini penuh dengan sampah. Aliran-aliran sungai penuh dengan sampah. Adakah hati yang peduli? Ataukah cuma ada hati tunggu hujan turun, buang per kursi-kursi dan segala macam barang-barang turun dari gunung ini membawa bencana dan malapetaka bagi ketong yang ada di bawah ini. Tapi itu fakta. Tapi mari katong sembahyang supaya Tuhan Allah kasih roh yang baik, supaya orang-orang tertib untuk tidak membawa bencana dan malapetaka karena salah memanfaatkan air. Dong pikir bahwa air turun besar ini kesempatan numbuhan segala daki-daki turun dari atas kemari, yang pada akhirnya membinasakan katong semua di sini. Ketika pencemaran tidak bisa dicegah, lautan tercemar, dan kalau lautan tercemar, biota laut pun juga terancam, ikan-ikan terancam. Kalau susah ada ikan lagi, mau makan apa? Lama-lama katong lain pun daging lah makan. Karena memang sengaja semua terancam oleh ketidakmampuan kita menjaga, merawat, dan melindungi alam dan semua yang ada di dalamnya. Padahal gereja sadar dan firman Tuhan memberitakan bahwa alam ini adalah rumah bersama kita. Karena rumah bersama kita, katong semua pun tanggung jawab yang sama, tua muda kecil besar, laki-laki perempuan. Dan gereja sebenarnya harus menjadi motivator dalam merawat, menjaga alam ini. Karena perintah Tuhan itu pertama turun kepada kami sebagai umatnya, yang harus untuk bertanggung jawab menjaga, memelihara, dan melindungi semua ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, bacaan firman Tuhan mengungkapkan tentang ancaman yang dialami oleh penduduk Yerusalem. Karena air di sana itu pahit dan mengandung ancaman. Tidak sedikit anak-anak mati, tidak sedikit ibu-ibu hamil mengalami keguguran karena air tidak baik. Karena air mengandung racun. Keluhan ini disampaikan oleh bangsa Israel kepada Elisa, nabi yang menggantikan Elia. Dan Elisa segera merespons keluhan dari
bangsa Israel, umat Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah citra seorang pelayan, seorang nabi yang harus kita contohi dan kita teladani. Ketika ada masalah, jangan tidur sono. Ketika ada masalah, bangun, lihat, dengar apa yang sedang menjadi masalah dalam kehidupan umat yang Tuhan percayakan kepada kita, seperti bangsa Israel yang dipercayakan kepada Nabi Elisa pengganti Elia. Elisa segera menyikapi keadaan itu. Ia lalu menyuruh mengambil pinggan besar. Kalau pinggan besar itu yang dalam kamus bahasa Indonesia diartikan mangkok piring besar, itu mangkok yang besar yang baru. Ya. Elisa menyuruh mengambil pinggan yang baru, ya, bukan yang lama. Ya. Sesuatu yang baru, yang diharapkan mampu untuk menjadi solusi mengatasi tantangan dan ancaman. Dan pada pinggan yang baru itu, ia menaburkan garam. Di sini garam berfungsi mengawetkan. Garam berfungsi untuk melarutkan ancaman kematian. Ya. Garam berfungsi untuk mendatangkan manfaat kehidupan, dan ternyata memang berhasil luar biasa. Elisa sanggup mengatasi tantangan itu. Mengapa? Karena sepenuhnya ia pasrah pada Tuhan. Karena sepenuhnya Elisa berharap pada Tuhan, berserah pada Tuhan, meminta Tuhan. Bersama Tuhanlah Elisa sanggup mengatasi keadaan itu. Ketumpung juga akan sanggup mengatasi semua masalah hidup ini kalau bersama Tuhan. Jangan sombong, ya, tunjuk pintar dan jago masing-masing, lalu mengabaikan Tuhan dan peranannya. Hadapkan semua pada Tuhan dalam doa. Dan karena itu betapa pentingnya kehadiranmu, kehadiranku saat ini di sini seperti ini. Inilah tempatnya kita bersatu untuk syafaatkan permohonan kita dalam upaya merawat alam ini, sehingga alam menjadi rumah bersama kita yang memberikan kehidupan. Ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, secanggih apapun kita coba untuk menata lingkungan kehidupan ini, tapi ketergantungan pada Tuhan itu sangat menjadi utama untuk kita sadari dan kita perhatikan. Ya. Sekarang ini dengan teknologi yang maju dan berkembang, orang bisa merubah air laut, ya, menjadi air tawar untuk melangsungkan kehidupan ini. Semoga kita pun memahami dan menyadari betapa pentingnya kita memelihara, menjaga alam lingkungan kita supaya semuanya berjalan dengan tentram, aman, nyaman, dan membawa keselamatan untuk semua kita. Tiada yang terancam, ya, karena jalan air ditutup di mana-mana. Air cari jalan sendiri. Balon rasa kalau air jalan sendiri, dia tembus rumah-rumah, ya, dia tembus segala macam. Itu kalau air cari jalan sendiri, karena manusia berupaya untuk menutup jalan air. Nanti lama-lama Tuhan tutup setengah pun tali napas, ya, karena suka berbuat seperti itu. Ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah Elia menaburkan garam, Elisa menaburkan garam, dan Elisa bilang begini, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran. Ya, sekali lagi, Elisa berkata setelah orang dia kasih pinggan atau piring bokor yang besar, itulah dong isi garam, dia akan Elisa tabur garam di situ,
dan ia berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran. Elisa tidak bilang telah kusehatkan air ini, tetapi beginilah firman Tuhan. Elisa mengutamakan Tuhan yang punya karya untuk menyelamatkan, untuk menyehatkan. Elisa hanya alat saja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Baca-baca cerita dalam kitab tentang keadaan dari Israel pada masa itu, memang kita semua perlu memahami dan menyadari bahwa ada banyak hal yang salah. Ya. Para pemimpin umat, raja-raja, ya, tidak takut Tuhan lagi. Ya. Mereka berbuat segala sesuatu seakan-akan mereka lah Tuhan, nah, atas segala sesuatu. Ya. Hanya ada dua raja yang diungkapkan yang takut Tuhan, yaitu Yosua dan Hizkia dalam kepemimpinan mereka. Tapi yang lain itu ya, susah takut Tuhan lagi. Mereka lebih terpaut pada Baal, dewa-dewa sesembahan bangsa-bangsa sekitar. Mereka melakukan segala sesuatu sepertinya hanya mereka yang punya wewenang, ya, hanya mereka yang punya kuasa. Tiada yang sanggup mengalahkan mereka dengan segala kekuasaan yang ada pada diri mereka. Tapi nyatanya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mereka semua tidak berhasil. Untung, mau bisa dibilang, ada raja yang taat dan takut Tuhan, Hizkia dan Yosua. Dan tidak hanya itu saja, nabi-nabi lain, nabi-nabi sendengar-dengaran, nabi-nabi yang tidak taat, nabi-nabi yang mengatur segala sesuatu menurut suka-sukanya sendiri. Suara Tuhan tidak mau didengar lagi. Ya. Itu yang ada. Dan terkenal dua nabi yang pada zaman ini ketika saat itu adalah Elia dan Elisa. Nabi yang tegar dan kuat untuk menyatakan kehendak Tuhan yang harus diberlakukan, bukan penguasa-penguasa yang lalim, bengis, dan jahat itu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mudah-mudahan saja pemimpin-pemimpin dunia sekarang ini juga masih takut Tuhan. Sebab kalau mereka takut Tuhan, selama lagi binasa dan hancur. Pemimpin bangsa juga seperti itu. Pemimpin di lingkungan provinsi seperti itu juga kita harapkan, di kelurahan, di kecamatan, dan yang paling utama adalah pemimpin dalam kehidupan kita di rumah-rumah tangga kita masing-masing. Termasuk pemimpin-pemimpin ya, di lingkungan gereja, dari ketua sinode sampai ketua majelis jemaat, di jemaat-jemaat, termasuk di jemaat penil benteng atas. Ingat, semua pendeta, semua penatua, semua deken, semua pengurus suaramu hendaknya menyampaikan pesan Tuhan yang menyelamatkan, bukan kehendakmu yang membinasakan dan menghancurkan. Semoga yang bertelinga mendengar bahwa kita semua punya tanggung jawab yang sama untuk menjaga alam ini, lingkungan ini sebagai rumah bersama kita, supaya ya, bukan surga di surga, tapi ada surga di sini, di benteng atas ini, untuk kita nikmati bersama dengan anak cucu keturunan kita, termasuk 2 orang anak yang hari ini akan dibaptis. Tugas mulia dari orang tua dan orang tua saksi menjadi contoh teladan bagi mereka dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka. Sebab anak-anak itu mereka pintar melakukan apa yang numpung mama dan numpung bapa, tapi juga numpung kakak-kakak dalam sikap dan perilaku hidup setiap hari. Semoga rumah tangga kita menjadi rumah bersama surga untuk semua yang ada dalam persekutuan keluarga dan rumah tangga, dalam persekutuan unit dan sektor, dan persekutuan jemaat kita. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin.
Bapak Ibu Jemaat, katong menyanyi bersama nyanyian rohani 84 bait 1 dan 4. Tak kita menyerahkan. Kita menyerahkan kepada musuhnya, pelita yang bersinar di dalam dunia. Tak boleh firman Allah yang sungguh dan teguh, Alkitab yang mulia diambil seteru. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabdamu, supaya kami juga setia dan teguh. Kendati gunung goyang, binasa dunia, kekalah firman Allah selama-lamanya. Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk dalam pelayanan baptisan kudus. Beta persilakan orang tua dan saksi berdiri. Adalah kewajiban setiap orang tua yang dengan sadar membawa anak-anaknya untuk dibaptis, mengaku iman yang di dalamnya mereka dulu pernah dibaptis, dan berjanji untuk mendewasakan anak-anak ini pada jalan Kristus. Karena itu pertama-tama kami menanyakan kepada orang tua dan saksi, apakah saudara-saudari percaya kepada Allah yang Esa, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Di hadapan Allah dan jemaatnya, hendaklah saudara-saudari menyatakan janji saudara-saudari dengan hati yang tulus. Apakah saudara-saudari bersedia menjadikan rumah tangga saudara-saudari sebagai suatu lingkungan Kristiani di mana kebaktian dan pengajaran iman Kristen dilaksanakan sehingga memungkinkan anak-anak ini bertumbuh dalam pengenalan yang benar terhadap Yesus sebagai Tuhan dan Kepala Gereja, dan setia memberitakan kebaikan Allah Tuhan kita dalam kata dan perbuatan? Jemaat seluruhnya beta undang berdiri. Jemaat, apakah saudara-saudari juga setia kepada panggilanmu selaku jemaat Kristus, sehingga anak-anak ini dan semua anak-anak yang ada di tengah-tengah persekutuan jemaat ini dapat bertumbuh dalam cinta kasih dan pengetahuan serta ketaatan kepada Allah Tuhan kita? Kami bersedia dengan pertolongan Allah, dengan sukacita kami menyambut anak-anak ini dalam persekutuan kami. Marilah saudara-saudara, kita mengaku iman kita di hadapan Allah dan manusia bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan di sepanjang sejarah ini. Kita
ungkapkan pengakuan iman rasuli dan kita katakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu, jemaat kecuali saksi dan orang tua berdiri, kita berdoa. Kita mendoakan anak-anak yang akan dibaptis ini supaya mereka memperoleh kepenuhan kasih karunia Allah. Tuhan menyertai jemaat dan menyertaimu juga. Terpujilah Allah yang Maha Kuasa yang telah menciptakan segala sesuatu, yang memeliharanya dan menganugerahkan air ini kepada kami. Terpujilah Allah yang Maha Kuasa. Terpujilah Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan umat manusia dan dunia ini dari kuasa dosa. Terpujilah Kristus Yesus yang penuh kasih. Terpujilah Roh Kudus yang telah berkarya di dalam gereja dan di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah Roh Kudus yang penuh kekuatan pembaharu. Ya Allah, berkenanlah berkati akta baptisan kudus ini sebagai tanda dan meterai bahwa anak-anak ini telah diterima dalam perjanjian kekal dengan Kristus melalui peristiwa kematian dan kebangkitannya, dan oleh kuasa Roh Kudus dilahirkan kembali dalam hidup baru yang berkenan kepadamu. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, dengarkanlah kami. Amin. Jemaat, beta minta siapkan nyanyian rohani 87, nyanyikan baitnya yang pertama. Nanti setelah baptisan kita akan nyanyikan baitnya yang keempat. Ya Bapa tilik dalam rahmat-Mu. Ya Bapa tilik dalam rahmat-Mu, jemaat-Mu yang Kau kumpulkan di sini menghadap kami dengan anak ini.
Ditabiskanlah ia bagimu, dan namanya yang kini ditentukan kau tulis dalam kitab menurut maksudmu. menjadi orang percaya yang taat kepadamu ya Tuhan. Bila hikmat dan kekuatan banyak dan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kini diberi kesempatan bagi ketempumbak saudara, laki-laki dari Persekutuan Ekumene Umat Kristen di Waipo, Jemaat Immanuel Kabaresi Waipo. Disilakan. Iya Bapak Ibu, selamat pagi, Shalom. Iya, puji Tuhan karena Keton diberikan kesempatan ada di tengah-tengah Jumat ini. Keton dari Vokal Grup Shalom, Gereja POUK TNI Angkatan Darat, Univ 731 Kabaresi Waipo. Keton akan membawakan kidung pujian sebagai khotbah bernada. Biarlah khotbah kidung pujian ini menjadi yang terbaik dalam melakukan seluruh tanggung jawab di USPU yang baru.
kerendahan hati kami datang padamu. Dengan kekhawatiran hidup ini, kami datang padamu. Janganlah kau biarkan hati ini gelisah. Tuhan tolonglah, Tuhan dengarlah doa kami. Bencana terjadi sana sini, kami hilang arah. Kesukaran dan duka melimpah, kami hilang arah. Hanya Kau satu-satunya pengharapan kami, Tuhan. Tuhan tolonglah, Tuhan dengarlah doa kami. Bukan aku ragu kuasa-Mu, bukan ku memaksa kehendak-Mu. Tunjukkanlah Tuhan kasih setia-Mu. Peganglah tanganku selalu, berjalanlah Engkau di depanku. Kau kekuatanku, kota bentengku, pengharapanku. Bencana terjadi sana sini, kami hilang arah. Kesukaran dan duka melimpah, kami hilang arah. Oh, hanya Kau satu-satunya pengharapan kami, Tuhan. Tuhan tolonglah, Tuhan dengarlah doa kami. Bukan aku ragu kuasa-Mu, bukan ku memaksa kehendak-Mu. Tunjukkanlah Tuhan kasih setia-Mu. Oh, peganglah tanganku selalu, berjalanlah Engkau di depanku. Kau kekuatanku, kota bentengku, pengharapanku.
bukan ku memaksa kehendak-Mu. Tunjukkanlah Tuhan kasih setia-Mu. Oh, peganglah tanganku selalu, berjalanlah Engkau di depanku. Kau kekuatanku, kota bentengku, pengharapanku. Kau kekuatanku, kota bentengku, pengharapanku. Terima kasih, Tuhan memberkati. Semoga kita pun sama dengan mereka mengakui kebesaran Tuhan, kuasa Tuhan, dan kita selalu pasrah dalam pemeliharaan dan tuntunan Tuhan. Kini diberi kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur. Jemaat yang diberkati Tuhan, Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi untuk dirinya, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kasihilah Kristus dan topanglah tugas-tugas kesaksian dan pelayanan gereja. Nyatakanlah hal ini dalam pemberian syukur-Mu hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudari. Sambil persembahan ini dijalankan, jemaat kita menyanyi secara berturut-turut nyanyian rohani 132 dan nyanyian rohani 160. Tuhan murah-Mu baka. Ya Tuhan murah-Mu baka di sorga dan di dunia, berlimpahlah anugerah yang Kau beri. Ya Tuhan, kami tidak layak, terimalah syukur yang naik karena karunia yang baik yang Kau beri. Karena segala tumbuhan dan berkat buah-buahan dan makanan dan minuman yang Kau beri. Karena kesukaan kerja dan rumah dengan berkat-Nya, bahagia sejahtera yang Kau beri. Tidak
berbalas kasihan, yang memberi keampunan, anugerah keselamatan yang Kau beri. Dan anak-Mu sendirilah yang menebus manusia dengan salib dan matinya yang Kau beri. Terima hormat dan sembah, terima hidup dan kerja, dengan sekalian benda yang Kau beri. Nyanyian rohani nomor 160, Tuhan ambil hidupku. Tuhan ambil hidupku, akan korban bagi-Mu. Jika tangan bekerja, kasih-Mu menggerakkannya. Berilah mulutku megah, hanya dalam Tuhannya, suara bibirnya penuh berita kemurahan-Mu. Ambil harta dan benda, jangan aku budaknya. Pimpin akal budiku dengan roh dan hikmat-Mu. Jadikan kehendak-Ku sama dengan maksud-Mu. Berilah jantung berdebar oleh kiat yang benar. Kasih-Ku pun milik-Mu, seantero diriku, kini dan selamanya. Engkau Tuhan Rajanya. Jemaat, kita ulangi lagi nyanyian rohani nomor 160, Tuhan ambil hidupku. Tuhan ambil hidupku, akan korban bagi-Mu. Jika tangan bekerja, kasih-Mu menggerakkannya. Berilah mulutku megah, hanya dalam Tuhannya, suara bibirnya penuh berita kemurahan-Mu. Ambil harta dan benda, jangan aku
maksud-Mu. Berilah jantung berdebar oleh giat yang benar. Kasih-Ku pemilik-Mu, seantero diriku, kini dan selamanya, Engkau Tuhan Rajanya. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, di hadapan-Mu kini terkumpul pemberian syukur kami sebagai jawaban kami terhadap kemurahan-Mu yang besar. Terimalah dan sucikanlah persembahan syukur ini sebagai tanda keikutsertaan kami dalam pelayanan gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini. Amin. Kembali kami persilahkan laki-laki dari Gereja PAUD Unit 31 Kabaresi untuk memperdengarkan kidung pujiannya. Tuhan, betapa manis cinta-Mu yang selalu Kau berikan padaku. Tak pernah Kau lelah, tak pernah Kau bosan memberiku berkat setiap hari. Tuhan, betapa manis cinta-Mu yang selalu Kau berikan padaku. Tak pernah Kau lelah, tak pernah Kau bosan memberiku berkat setiap hari. Malam pun berlalu, pagi kan menjelang, Engkau bersamaku. Indahnya rembulan, birunya langit-Mu, Engkau Maha Kuasa. Betapa manis cinta-Mu
yang selalu kau berikan padaku. Tak pernah kau lelah, tak pernah kau bosan memberiku berkat setiap hari. Betapa manis cintamu yang selalu kau berikan padaku. Tak pernah kau lelah, tak pernah kau bosan memberiku berkat setiap hari. Malam pun berlalu, pagi kan menjelang, engkau bersamaku. Indahnya rembulan, birunya langitmu, engkau maha kuasa. Betapa manis cintamu yang selalu kau berikan padaku. Tak pernah kau lelah, tak pernah kau bosan memberiku berkat setiap hari. Malam pun berlalu, pagi kan menjelang, engkau bersamaku. Indahnya rembulan, birunya langitmu, engkau maha kuasa. Betapa manis cintamu yang selalu kau berikan padaku. Tak pernah kau lelah, tak pernah kau bosan memberiku berkat setiap hari. Tak pernah kau lelah, tak pernah kau bosan memberiku berkat setiap hari. Memberiku berkat setiap hari. Tuhan, betapa manis cintamu. Terima kasih banyak-banyak untuk lagu pujiannya. Semoga kita pun sama dengan mereka menyadari bahwa betapa manis kasih, sayang, dan cinta Tuhan Yesus pada kita semua. Mari kita saling mencintai dan mengasihi satu akan yang lain. Kita sembahyang. Ya Bapa di surga, Allah pencipta, pemelihara, penyelamat, Allah yang berkenan memanggil kami pagi hari ini untuk ada dalam persekutuan yang berkebaktian di rumah Tuhan, gedung gereja Pinil Benteng Atas. Kami bersyukur atas kasih karunia Tuhan yang nyata kami alami dan nikmati di sepanjang hari-hari kehidupan kami
baik selaku diri pribadi, sebagai keluarga rumah tangga, maupun dalam kesatuan sebagai keluarga jemaat dan masyarakat bangsa ini. Kami bersyukur bersama umat-Mu atas anugerah kasih sayang Tuhan, sehingga beberapa anak dalam jemaat ini kemarin boleh menjalani wisuda kesejahteraan mereka. Mereka Okaido Alfi Sapulete, Sylvia Ningrum Patiasina, Yunet Mendes. Terimalah ya Tuhan rasa syukur mereka, diri pribadi masing-masing, bahkan keluarga mereka yang bersyukur atas keberhasilan anak-anak ini dalam pendidikan mereka. Semoga berbekal ilmu yang mereka pelajari, ijazah sarjana yang mereka sandang, Tuhan mudahkan jalan mereka untuk memperoleh pekerjaan demi hidup kini dan masa depan mereka. Kiranya mereka menjadi berguna bagi Tuhan, bagi gereja Tuhan, bagi negara dan bangsa, juga dalam kepedulian bersama menata lingkungan kehidupan alam semesta ini, sehingga semuanya menjadi rumah bersama yang memberikan bahagia, sukacita, dan damai sejahtera. Di tengah-tengah sukacita bersama orang-orang yang bersyukur, ada juga yang berduka atas meninggalnya saudara kekasih kami, Bapak Victor Lermalaya, karena kecelakaan tabrakan. Ya Tuhan, tak seorang pun menyangka dan mengira secepat itulah Victor Lermalaya akan pergi, tinggalkan istri, anak-anak, dan ketemu semua jemaat ini, terkhusus keluarga besar sektor Dahlia. Semoga Tuhan yang memanggil almarhum Victor Lermalaya kembali kepadamu. Tuhanlah yang pula yang akan mendampingi istri dan anak-anaknya sesuai janji-Mu ya Bapa, menjadi suami bagi mereka yang janda dan bapa bagi mereka yang piatu atau yatim piatu. Demikian pula keluarga-keluarga lainnya yang berduka atas meninggalnya orang-orang yang mengasihi dan yang mengasihi mereka. Saudara Ronald Akakip, Bapak Nus Eliak, ya, semua mereka yang berduka, Tuhan hiburkanlah. Yakinkanlah mereka, suka duka di dalam Tuhan ada maknanya. Dan Tuhan memakai semuanya untuk kebaikan kita. Kami sungguh yakin betapa terpukulnya istri dari almarhum Victor Lermalaya atas kematian ini dan masa depan anak-anak. Kami mohon Tuhan beri kekuatan penghiburan seutuhnya supaya ia tetap yakin pada janji penyertaan Tuhan untuk menjalani hidup ini sebagai seorang perempuan janda dan anak-anak. Keluarga besar Lermalaya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di kesempatan ini kami mau sembahyang minta pertolongan Tuhan bagi orang tua kekasih Bapak Pendeta JBSMP
Ketua Badan Pelayanan Jemaat Bapak John Rahayaan, Ibu Pesulima yang saat ini dirawat di rumah sakit, Joyce Selin Geratama Sidogo juga dalam perawatan di rumah sakit. Tuhan hadirlah. Alangkah bahagianya jika mereka yang sakit merasakan kehadiran-Mu, apalagi kalau Tuhan berkenan menjamah mereka. Jamahan-Mu memberikan keteduhan, memberikan kebahagiaan, memberikan sukacita, membangkitkan harapan akan ada pemulihan kesehatan dan kesembuhan. Terpujilah Tuhan kami Yesus. Juga Saudara Bapak J. Dias, Oma Liz Etaria, yang sama-sama dalam proses pemulihan. Semoga mereka mengalami kesembuhan yang sesungguhnya untuk tetap menjalani hidup dalam iman dan percaya pada kemurahan Tuhan dan kasih sayang Tuhan. Buatlah hidup mereka tetap berarti bagi Tuhan, bagi keluarga, dan bagi banyak orang. Terpujilah Tuhan kami Yesus. Di kesempatan ini kami berdoa meminta semoga Tuhan memberi perlindungan bagi kami semua di negeri ini, di kota ini, di lingkungan kehidupan bersama jemaat ini, dari ancaman hujan, angin, badai, ya, juga dari berbagai penyakit yang muncul karena perubahan iklim dan cuaca, baik kami maupun anak-anak kami. Tuhan jaga kami. Tiada yang sanggup menjaga kami seperti Tuhan Yesus. Kasih-Mu, cinta-Mu sungguh luar biasa. Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan berbagai kegiatan yang sementara digagas untuk dilaksanakan dalam rangka pengakhiran masa bakti dan pelayanan Majelis Jemaat 2019-2024 untuk dilanjutkan di periode 2025-2030. Tuhan beri hikmat, beri kesadaran, ada sukacita ketika nanti didatangi untuk diminta kesediaan terlibat di dalam pelayanan. Kami juga, ya Tuhan, mendoakan kesiapan Badar Sinode Gereja Kudus Maluku, yang di dalamnya juga terlibat anak dari jemaat ini sebagai perwakilan dari Klasis Pulau Ambon. Tuhan mempersiapkan kiranya kehadiran mereka benar-benar mengagungkan dan memuliakan Tuhan. Beri kekuatan, beri kesehatan, dan kemampuan untuk wakil-wakil dari Klasis Pulau Ambon, khusus dari jemaat kategorial TNI Angkatan Darat Unir dan Atas. Kami juga berdoa untuk tamu jemaat yang akan datang untuk bersama dengan kami di jemaat ini. Mereka transit dari Taliabu di jemaat ini untuk kemudian menuju ke Masuhi dalam rangka Badar tingkat Sinode, dan selesai itu pun mereka akan ada bersama jemaat kami di sini sebelum kembali ke Taliabu. Seluruh proses kesiapan
dan pelaksanaannya kami taruh dalam cinta dan kasih sayang Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi anak Geral Patipeluhi yang sementara mempersiapkan diri untuk berangkat bertanding karate dari hari Senin sampai Jumat. Tuhan Allah mempersiapkan dia sehingga ia juga menjadi seorang anak muda yang berhasil dalam pelaksanaan kegiatan lomba ini. Ya. Kami bersyukur Tuhan atas kehadiran paduan suara laki-laki dari Gereja Hope Batalion 731 Kabarisi Jemaat Immanuel. Tuhan bersama mereka, Tuhan berkati mereka. Sukacita dan kebahagiaan lewat lagu pujian yang mereka perdengarkan akan tetap menjadi ingatan untuk semua kami memahami dan menyadari betapa besarnya, betapa dalamnya, betapa tingginya cinta dan kasih sayang Tuhan. Dan karena itu tak akan pernah kami melupakan Tuhan, termasuk panggilan-Mu untuk beribadah seperti ini. Dan kiranya mereka punya sukacita tersendiri untuk terus menyanyi, bahkan menyanyi. Bahkan alangkah baik dan indahnya menyanyi sampai Tuhan Engkau datang kembali. Kami berdoa menyerahkan keluarga Sihaya, Sesa, keluarga Mateis yang hari ini Tuhan perkenankan mereka dengan para saksi membawa anak kekasih Mariela Garatulo Sihaya dan Rian Gabriel Mateis untuk dibaptis. Dan pembaptisan telah diberikan. Kami yakin mereka telah menerima tanda dan mereka telah dimeteraikan sebagai anak-anak dan pewaris kerajaan Allah. Layakan dan mampukan Bapak Mama saksi dan kami semua selaku jemaat-Mu untuk menyatakan cinta dan kasih sayang Tuhan bagi mereka dalam mempersiapkan masa depan mereka, di mana orang tua dan saksi dan kami semua selaku jemaat menjadi contoh teladan peri kehidupan yang berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, berterima kasih untuk kami semua yang Tuhan layakan dan mampukan dalam kebaktian ini, melayani sebagai majelis bertugas, sebagai kostor, sebagai kolektaan, kantoria, ya, pemain keyboard, multimedia, ya semua. Berkatilah semua dan sukacitakanlah semua, karena semua hari ini boleh Tuhan layakan dan mampukan untuk ada dalam pelayanan ini. Bahkan seluruh jemaat yang berkenan Tuhan gerakan hatinya untuk datang berkebaktian di Minggu tanggal 9 Juni 2024. Semoga mereka pulang dengan sukacita dan bahagia, dan kebahagiaan dan sukacita akan terus mereka alami bersama keluarga, suami, istri, anak, cucu, dan semuanya. Dan kami pun merasa berkewajiban untuk bersama-sama berupaya menjadikan jemaat kategorial TNI Angkatan Darat Pinir Benteng Atas seluruh wilayah pelayanannya dari sektor Anggrek sampai sektor Terati menjadi rumah terindah untuk kami diami, rumah terindah untuk dinikmati oleh suami istri, orang tua, dan anak-anak, sehingga mereka juga senang ada di rumah dan tidak mencari di tempat yang lain yang karenanya membawa kehancuran, kebinasaan.
Terpuji-puji nama Tuhan kami Yesus. Sadarkanlah kami juga untuk merawat lingkungan kehidupan supaya hujan dan air akibat hujan tetap bermakna, tidak membawa musibah dan bencana dalam kehidupan ini. Kiranya kami semua dalam hidup bertetangga, di mana kadang-kadang tiris-tiris jatuh dan orang berkelahi karena tiris-tiris itu. Tapi biarlah kita semua saling memahami, mengerti untuk kehidupan yang rukun dan damai di antara semua kami. Berbagai hal yang muncul dalam kehidupan jemaat ini, kami mohon Roh Kudus Tuhan bekerja menyadarkan semua supaya kita semua hidup dalam kehidupan yang saling menerima, saling menghayap, memahami, saling peduli, perhatikan satu akan yang lain, dan sama-sama berkeinginan untuk turut membantu, menolong, membahagiakan. Puji nama Tuhan kami Yesus. Kami sembahyang menyerahkan pimpinan gereja di tingkat sinode, di tingkat klasis, bahkan di jemaat. Biarlah semoga semua benar-benar menjadi, dan kami ini para pendeta, penatua, diaken, dan pengurus wadah-wadah pelayanan yang ada di jemaat ini, kami mampu menjadi nabi-nabi dan imam-imam, pelayan-pelayan Tuhan yang menyuarakan suara Tuhan yang membawa damai, sukacita, bahagia, dan harapan bagi umat yang dilayani. Negara dan bangsa di tingkat pusat sampai ke daerah, presiden, wakil presiden, para menteri negara, para pimpinan TNI, Polri, dan aparat negara seluruhnya, khususnya di daerah Maluku, gubernur dan pejabat gubernur dan jajarannya, serta kepolisian, Panglima Kodam 15 Patimura, Polda Maluku dan jajarannya. Semoga semua bersinergitas untuk menjadi pelaku-pelaku perdamaian, untuk menjadi pelaku-pelaku yang mampu menjaga dan memelihara keamanan, kedamaian, ketentraman, sehingga Maluku menjadi rumah terindah untuk semua orang Maluku, tapi juga menjadi rumah terindah yang diharapkan dan diinginkan oleh semua orang dimanapun dan dari manapun mereka berada, berasal, yang ada di Maluku, menjadi senang untuk hidup bersama kami di Maluku ini. Puji nama Tuhan. Kami sembahyang dalam rangka pelaksanaan pilkada, baik itu di tingkat provinsi, gubernur, di tingkat wali kota, kota dan kabupaten, wali kota dan bupati, anak-anak Tuhan yang terlibat di dalam pencalonan, yang mencalonkan diri, ya Tuhan, Tuhan mengenal semua. Kami sangat percaya dan yakin Tuhan tahu siapa yang pantas dan layak menjadi gubernur, menjadi bupati, menjadi wali kota untuk 5 tahun ke depan. Kami minta kiranya orang-orang yang Tuhan pilihlah, yang Tuhan perkenanlah untuk membangun Maluku ke depan, itulah yang akan berhasil terpilih. Dan kiranya umat Tuhan di seluruh Maluku tidak lagi memilih karena kepeng, karena pengaruh, dan karena hal-hal yang lain, tapi semua dengan takut akan Tuhan terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah ini. Mereka sebagai penyelenggara, roh takut akan Tuhan ada pada mereka, supaya mereka tidak membuat kecurangan dan kejahatan. Sebab tidak mudah untuk menentukan pilihan bagi calon-calon kepala daerah yang akan memimpin daerah ini ke depan. Masyarakat tambah pemimpin yang baik hati, pemimpin yang bijaksana, tapi semuanya adalah pemimpin yang takut Tuhan. Terpujilah Tuhan kami Yesus. Ini doa kami ya Tuhan, yang kami persembahkan kepadamu, dan kami perkenankanlah kami mengakhiri doa ini. Tuhan sempurnakan dengan bersama-sama kami ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Beta undang semua berdiri, dan sambil berdiri kita menyanyi nyanyian rohani 85. Ulangi nyanyian rohani 173, keluar dari kaum. Keluar dari kau dan rumah Bapamu, serahkan dirimu kepada rahmat-Mu, percaya sabdanya, berjalan dengan suka ke tanah air bakar yang tertentu di muka. Keluar ajarlah seluruh dunia, hamburkan Injilku di sawah ladangnya, mau terang maupun gelap, di rumah dan kerjamu, mengingatlah tetap ku menyertai kamu. Jemaat yang Tuhan kasih dan berkati, baptisan kudus telah mengingatkan kita bahwa kita telah menerima kasih karunia Tuhan yang telah memilih kita untuk diselamatkan dan menjadikan kita umat-Nya, supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tengah-tengah dunia ini. Yakinkanlah itu dan pergilah wujudkannya dalam sikap dan perilaku hidup kita masing-masing. Arahkanlah hati kepada Tuhan. Terimalah janji berkat dan penyertaan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari saudara-saudari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudari kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudari dan memberi saudara-saudari damai sejahtera-Nya. Amin. 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 Disilakan duduk. Sambil duduk, Bapak Ibu Saudara, marilah kita angkat hati pada Tuhan dan kita ungkapkan rasa syukur dan terima kasih Tuhan telah menghadirkan kita dalam kebaktian pagi hari ini. Kiranya kebaktian sesuai janji Tuhan dan firman Tuhan menjadi berkat bagi kita dan ketempuhan anak cucu kini dan ke masa depan. Saat teduh dimulai. Selesai. Demikianlah kebaktian pagi hari ini. Kembalilah ke kehidupan saudara masing-masing dengan damai dan sejahtera, dan hadirkanlah kedamaian dan kebahagiaan dalam keluarga masing-masing. Tuhan memberkati. Salam.